Terakhir sampai hari ke 6 Ramadan, Rumah Zakat sendiri sudah menyalurkan untuk berbagi buka puasa itu 17.721 kotak. Seterusnya untuk kado lebaran yatim itu ada 893 paket atau anak. Seterusnya untuk siar Quran atau wakaf Quran tadi itu ada 5.091 paket. Seterusnya untuk bingkisan lebaran keluarga prasejahtera itu ada 719 paket. Terusnya untuk wakaf Quran Braille itu ada 4.170 juz. Dan terakhir untuk Ramadan bebas hutang itu ada 4 penerima manfaat atau 4 orang di sini. Itu disalurkan dari Aceh hingga Papua gitu, Bu. Hari ini ada acara penyaluran pembagian kado lebaran yatim dan bingkisan lebaran keluarga. Seperti biasa Mas Medi, tahun-tahun kemarin juga kan Rumah Zakat Sumsel terus kembali menyalurkan bantuan ini ya, sembako kado lebaran yatim itu kepada kaum-kaum duafa dan anak-anak yatim yang berhak menerimanya. Ini merupakan apresiasi Rumah Zakat yang telah berbuat banyak dan setidaknya dapat meringankan beban dari kawan-kawan kita, kayak itu kan, apalagi sekarang masih kondisi pandemi, masih kondisi ekonomi yang belum stabil. Itu harapan kedepannya Rumah Zakat Sumsel tetap bisa berkontribusi merupakan sebuah program yang baik lah untuk kedepannya. Ini kira-kira bisa dijelaskan nggak Mas Medi, ini merupakan donatur dari mana kayak itu kan, sehingga tetap kedepannya Rumah Zakat bisa tetap berbagi seperti tahun ini. Baik, terima kasih Bu Yayan. Dalam hal ini Rumah Zakat di Ramadan ini kita memiliki tema yaitu Ramadan tahun ini saatnya tumbuh bersama. Artinya di sini kita setelah melewati pandemi COVID-19 di tahun 2002 ini, harapannya kita bisa bertumbuh, baik itu Rumah Zakat, mitra-mitra kita, donatur kita maupun para pemanfaat dari Rumah Zakat. Di tahun ini Rumah Zakat memiliki program seperti biasa, yaitu program Ramadan. Yang pertama itu ada berbagi buka puasa. Seterusnya ada kado lebaran yatim, yang mana ini diberikan kepada anak-anak yatim dan duafa. Seperti itu. Ada juga bingkisan lebaran keluarga, ini kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Seterusnya ada wakaf Quran Braille. Kita juga memberikan peluang kepada para donatur yang mau berwakaf untuk saudara kita tunanetra, itu wakaf Quran Braille. Setelah itu ada siar Quran, yaitu wakaf dan sajadah wajah untuk para penghafal Quran. Dan yang terakhir yaitu program Ramadan bebas hutang. Di sini bukan hutang produktif, Bu ya, tapi bukan hutang yang tidak seperti hutang yang konsumtif, seperti misalkan dia berhutang untuk biaya pendidikan anaknya atau untuk makan, seperti itu. Lebih ke situ, bukan hutang yang banyak, misalnya beli mobil, rumah, bukan, tapi lebih kebutuhan pokok, seperti itu. Jadi untuk donatur ini Rumah Zakat memiliki baik itu di Kota Palembang maupun seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar negeri. Di Rumah Zakat ini ada kemudahan untuk berbagi. Misalkan bayar zakat itu bisa via bank, transfer mobile banking atau e-wallet kayak gitu. Jadi memudahkan kepada para pengguna smartphone untuk berbagi, seperti itu.
Untuk sejauh ini sudah memasuki Ramadan ke-9 dan program ini sudah berjalan dari Ramadan pertama. Itu sudah berapa banyak bingkisan-bingkisan yang telah dikontribusikan oleh Rumah Zakat Sumsel kepada yang berhak menerimanya. Terakhir sampai hari ke 6 Ramadan, Rumah Zakat sendiri sudah menyalurkan untuk berbagi buka puasa itu 17.721 kotak. Seterusnya untuk kado lebaran yatim itu ada 893 paket atau anak. Seterusnya untuk siar Quran atau wakaf Quran tadi itu ada 5.091 paket. Seterusnya untuk bingkisan lebaran keluarga prasejahtera itu ada 719 paket. Terusnya untuk wakaf Quran Braille itu ada 4.170 juz. Dan terakhir untuk Ramadan bebas hutang itu ada 4 penerima manfaat atau 4 orang di sini. Itu disalurkan dari Aceh hingga Papua gitu, Bu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini juga kan pelaksanaan acara tetap di Masjid Jami Karya Bakti untuk tahun ketiga dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun selanjutnya bisa tetap diselenggarakan acara seperti ini, Mas Medi, antara Rumah Zakat Sumsel dan Radar Palembang. Nah, di sini ada pengurus masjid, Pak Dr. Andes Wahyudin, mungkin bisa memberikan pendapat bagaimana dengan terselenggaranya acara ini kerjasama Rumah Zakat Sumsel dengan Radar Palembang. Terima kasih Ibu Yeyen dari Radar Bisnis Palembang dan dari Rumah Zakat Sumsel. Pada hari ini sudah hadir di Masjid Jami Karya Bakti. Kami selaku pengurus Masjid Jami Karya Bakti dan juga seluruh jamaah tentunya sangat ucapan terima kasih apa yang sudah diperbuat dari program yang sudah berjalan ini dari Rumah Zakat Palembang Kota Sumsel ini. Dan tentunya apa yang sudah diperbuat ini harapan kita dari selaku pengurus masjid dan juga masyarakat kiranya jangan hanya terputus pada tahun-tahun ini dan mungkin bisa berlanjut untuk selanjutnya, dan kan bahkan artinya yang dibagikan pada tepat sasaran kepada masyarakat ataupun yatim piatu ataupun lansia yang memang keluarga yang kategori keprasejahtera bisa menerima daripada apa yang sudah dibagikan ini. Sekalipun hal yang dibagikan ini sifatnya adalah merupakan bingkisan lebaran kepada keluarga atau anak-anak kita yang tergolong anak yatim, piatu, kemudian fakir miskin. Dan tentunya hal ini sangat baik dan kita apresiasi, dan tentunya apa yang sudah disampaikan yang diberikan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada adik-adik kita yang tim piatu tentunya yang menerima paket untuk berbahagia di momen lebaran pada masa sekarang ini. Kan kita ketahui sedang musim pandemi, tentunya sangat bermanfaat bagi adik-adik kita tersebut. Kita dari sambutan kami dari pengurus masjid hanya itu sebagai saran dan pendapat kita, mudah-mudahan bermanfaat di bulan penuh barokah ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Medi dari Rumah Zakat Sumsel dan timnya yang sudah berkenan hadir di sini dan memilih Radar Palembang dan pelaksanaan tetap di Masjid Jami Karya Bakti. Terima kasih juga kepada pengurus masjid Pak Dr. Andes Wahyudin atas waktunya hari ini. Terima kasih.